Selamat datang di obrolan teman sejalan, obrolan kita-kita yang sedang berjalan bersama di Jalan Dharma. Bersama saya dengan Jessica Farolan, saya berasal dari Wihara Cintofoyen. Nah, di wihara saya ini biasanya banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Mandarin. Salah satunya adalah menyebut penceramah dengan sebutan Jiangshi. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentu ada narasumbernya, bukan hanya dengan saya. Narasumbernya ini adalah seorang penceramah bermarga Li, jadi kita sebut dengan sebutan Li Jiangshi. Li Jiangshi, apa kabar? Baik. Wah, segar sekali pagi ini ya. Tentu dong, kan sudah dapat kopi. Oh iya, luar biasa ya. Li Jiangshi, gimana sejauh ini, lancar-lancar kehidupan? Baik, sehat-sehat, aman-aman, rezeki juga masih datang. Wah, amin ya. Li Jiangshi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sesuai dengan judulnya. Li Jiangshi, udah tahu judulnya belum? Tolong diingatkan. Judul adalah bagaimana kita bisa memahami sisi lain dari guru killer. Nah, dulu pas sekolah ketemu guru killer nggak, Li Jiangshi? Wah, banyak. Oh, banyak. Banyak kejadiannya. Ceritain dikit gimana killernya supaya kita sama persepsinya. Satu, waktu SMP saya pernah pulang dengan kepala gembur bonyok di sini. Waduh. Karena ada satu nih guru yang udah tua ya. Jadi kalau zaman dulu kan saya sekolah waktu itu masih pakai kapur. Kalau zaman sekarang kan spidol gitu ya. Sekarang kalau spidol saya pulang mukanya hitam. Tinta. Iya, jadi dia pakai kapur. Nah, kebetulan saya di belakang itu sedikit terlalu bersemangat dengan teman ngomongin sesuatu yang bukan pelajaran. Gitu. Ngobrol saudara-saudara ya. Seperti itu. Nah, habis itu kedengeran. Oh iya. Kedengeran terus ditimpuk dari depan pakai penghapus. Penghapus buat papan tulis tuh. Iya, jadi bukan yang ringan-ringan busa. Betul, gitu ya. Yang belakangnya kayu. Kalau papan tulis kapur kan belakangnya kayu kan. Pas dilempar, saya menghindar. Makin marah dong. Makin marah. Langkah yang salah ya. Akhirnya didatengin, diambil, dikeplak ke kepala saya sambil ngomongin, sambil dimarahin. Terus ngomong blak-blak-blak di sini nih. Pulang tuh sampai sakit banget gitu. Oh gitu. Itu SMP. SD pernah dicubit sampai berdarah. Dicubit sampai berdarah. Iya. Itu dicubit atau dibelek? Beda nih konsepnya. Cubit nih. Tapi kukunya tajam, panjang gitu ya. Oke. Dan itu karena saya juga terlalu bersemangat membahas hal-hal lain selain pelajaran bersama teman. Ini kayaknya bukan guru killer ya. Ini tuh lebih karena anaknya nakal gitu. Kita samakan persepsi dulu yuk nih, Jiangshi, sebelum pendengar menjadi salah kaprah. Tapi guru itu kan kesalahan Anda. Tapi kalau guru yang killer kan biasanya anaknya baik-baik aja, tapi memang settingan awalnya killer gitu, Li Jiangshi. Ada nggak? Saya percaya tuh ya, semua guru itu tidak akan killer kalau tidak ada kesalahan anaknya. Kita mungkin waktu muda, kita waktu masih mengalami kejadian itu, pasti kita masih percayanya, saya emang nggak salah gitu. Oh iya sih, benar. Tapi pertanyaannya, orang dewasa aja yang secara emosi itu sudah lebih dewasa gitu ya, sulit mengakui kesalahan. Apalagi anak muda. Apalagi anak-anak, apalagi remaja gitu kan. Jadi ya tentu tidak akan bisa, mengakui gitu kan. Mengakui dengan mudah. Mengakui dengan mudah bahwa memang itu adalah bagian kesalahannya saya gitu kan. Betul. Nah, jadi hampir semua itu pasti ada bagian kesalahan dari muridnya juga. Contoh salah satu guru killer waktu saya di SMA. Itu ini di satu kelas itu 1 jam lebih setelah pulang sekolah nggak pulang-pulang, sampai banyak yang ditinggal sama antar jemput. Iya. Karena apa? Karena disuruh ngerjain sesuatu di papan tulis, sesuatu yang sudah diajari, nggak bisa. Jadi yang di depan papan tulis itu sampai harus bisa, nggak boleh dibantu yang di belakang. Kalau nggak bisa di depan begini terus, ya begitu terus sampai pulangnya. Nah, dan yang di depan saya. Saya menanti obrolan-obrolan celetukan seperti ini. Nah, pulangnya itu akhirnya kepala sekolah datang. Oh, gitu. Disuruh pulang. Udahlah pulang. Iya, gitu. Tapi artinya kan ada sesuatu yang itu udah diajarin, juga harusnya kita ngerti. Tapi kita mungkin waktu itu saya cukup sadar bahwa tidak melakukan hal yang seharusnya, nggak ngerjain tugas dengan baik, tidak cukup paham, tidak paham, udah tahu tidak paham, tidak nanya. Akhirnya dimarahin, dapatkan konsekuensinya, mendapatkan hukuman. Yang hukumannya memang itu wajar, tetapi keras gitu. Itu sih menurut saya. Jadi kayaknya tidak ada guru killer yang memang
menghukum itu hobinya gitu, kayak saya tuh senang menghukum Passion gitu. ya. Passion saya bukan ngajar, passion saya adalah Menghukum. menghukum. Kayak sih nggak ada sih. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Itu. Oke, itu kan kalau misalkan kita mau melihat dari sudut pandang, ya memang ada kontribusi salah si anak muridnya juga gitu kan. Tapi kalau itu kan pengalaman Lee Changse. Nah, pengalaman saya kan saya anak baik-baik, ceritanya Lee Changse ya nggak pernah dihukum, nggak pernah apa gitu. Selama sekolah tuh ya baik-baik aja lah, relatively baik gitu maksudnya. Anak tengah nih biasanya nih, berisi kagak, pinter juga enggak gitu kan. Jadi menghilang aja gitu. Jadi kalau ada tembok tuh tembus pandang gitu. Nah, tapi di sisi murid yang kami ini kaum menghilang di antara tembok, tidak tersorot gitu ya. Tetap menurut kami tuh ada guru-guru yang nuansanya memang ya tanda kutip killer, artinya mungkin settingannya galak. Dari awal ketika serem. Dari awal baru masuk hari pertama. Kalau bisa lihat orangnya merah darah gitu ya, nuansanya gitu. Betul. Ya maksudnya hari pertama masuk kan pasti belum ada kesalahan dong, belum ada PR, belum ada kenakalan apapun, udah langsung jreng gitu, nuansanya bikin bulu kuduk merinding. Betul. Nah itu kan kita kadang-kadang menyebutnya udah dari awal, gurunya killer nih gitu. Nah kalau dari menurut Lee Changse gimana yang kayak gitu? Sebetulnya kita nggak usah ngomongin guru. Dimanapun pasti kita ketemu orang dengan karakteristik seperti itu. Iya benar juga sih. Mau sudah lulus sekolah, kuliah, ketemu dosen juga ada yang seperti itu. Ketemu bos juga ada yang kayak gitu Ketemu bos juga ada yang kayak gitu. Ketemu pacar juga ada yang kayak gitu. Ada yang mau. Nah, ada yang terjebak jadi ketemu istri juga begitu atau suami. Iya. Ya maksudnya bisa siapa aja gitu mengalami gitu. Betul. Ya. Orang tua juga ada yang mungkin seperti itu. Keluarga juga ada yang seperti itu. Jadi sebetulnya guru killer itu adalah cuma kebetulan dia menjadi guru, menjadi dosen yang sebetulnya dia tuh punya kepribadian, punya standar terhadap peraturan yang sangat tinggi. Entah standar keberhasilannya tinggi, standar tentang kedisiplinan yang sangat tinggi, yang mungkin buat banyak orang, buat kita gitu merasa kayak kan kayaknya nggak perlu sampai segitunya deh, gitu kan? Kayak nggak perlu sampai segitunya, dengan saya cuma gitu kan. Tapi buat orang yang punya standarnya tinggi, hidup itu nggak bisa hanya berkata di cuma. Ya kamu harus mencapai ini, maksudnya. Yang namanya murid ya harus kerjain tugas, nggak ngerjain tugas. Ya dimarahin. Menyamai murid ya harus respect sama guru, jangan berisik ketika ngajar. Kalau dia berisik ya salah. Ya kena konsekuensi. Jadi ada tuh banyak orang yang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa berdoa bahwa berharap tidak ada guru yang seperti itu. Tapi justru kadang-kadang dengan guru yang seperti itu mengeluarkan yang terbaik dari kita. Iya sih betul juga, berkaca pada tadi Lee Changse sempat menyebutkan juga bahwa standarnya itu bisa standar perilaku, tentang nilai juga. Soalnya tadi saya baru mikir, ya kadang guru killer bukan cuma perilaku, tapi nilainya pelit gitu misalnya. Gitu. Itu kan salah satunya juga standar. Jadi kita berbicara tentang sebenarnya standarnya itu nyampe atau enggak. Ya benar juga sih, karena kadang-kadang sebagai murid ya, maksudnya ngerjain PR aja kadang iya kadang enggak, padahal itu batas minimum, standar minimum. Untuk, ya kita belum ngomong nilainya berapa ya, tapi ngerjain atau enggaknya kan itu minimum banget gitu. Iya, paham. Iya, jadi maksud saya kalau kita ketemu kayak gitu, kan kita di dalam wihara mungkin ya sering dengar bahwa kita tuh harus punya cita-cita yang tinggi, kita harus selalu berkembang. Bahkan kita pun disebutnya seseorang yang membina gitu ya, membina diri. Dimana membina itu kan sebetulnya selalu memperbaiki diri untuk mencapai standar yang terbaik. Betul. Standar terbaiknya apa? Ya para Buddha, ya kan? Betul. Jadi ketika kita menghadapi orang dengan standar yang tinggi gitu ya, ya kita yang mengharapkan orang tersebut yang mengikuti standar kita ya segini aja deh gitu. Tapi justru kita yang harus nge-push diri kita untuk bisa maju sampai di standar itu. Kita harus punya tujuan agar kita bisa mencapai standar yang dia mau. Nggak mudah, tapi ketika kita bisa lakukan itu baik buat kita. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita kewihara, mendengarkan dharma, juga baik dalam pembinaan diri kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Kalau kita terbiasa dengan guru yang nggak killer, kita hanya mau dengan guru yang nggak killer. Ketika kita kewihara, ada dapat pendahulu kita gitu ya, yang membimbing kita, yang cukup strict,
kita udah dengar dharma, kita udah belajar tentang A, kok kamu nggak lakuin? Masa kita mundur? Padahal itu ngomongannya benar. Jadi kita harusnya jangan takut terhadap guru killer. Oke. Karena dia mendorong kita untuk mencapai dan kita harus bisa melakukan itu juga. Kalau dapat yang nggak killer ya bagus gitu kan. Itu bonus ya. Tapi kadang-kadang jadi terlena. Bener juga. Iya, jadinya kalau guru yang memahami kita, yang ramah sama kita kan kita cenderung agak santai, Betul. nuansanya terlena. Bisa, walaupun ada juga yang enggak. Iya, ada juga yang Oleh enggak. karena itu kita nggak fokusnya, kita lihat dulu aja. Yang penting kita guru killer kan nggak pernah, pasti kita pernah lihat nih ya, guru killer nih, itu baik sama satu orang. Di setiap kelas itu nggak pernah dimarahin, bisa ketawa bareng. Gitu. Nah permasalahannya seringkali malah kita jadi ngeledekin orang itu. Dibilang caper. Iya kan, gitu kan. Ih parah, dasar kan lu kesukaannya dia, bla bla bla. Padahal apa yang salah dia lakukan? Tidak ada sih sebenarnya. Dia hanya melakukan apa yang memang diharapkan untuk dilakukan sesuai dengan standar guru killer itu. Ya justru harusnya kita bisa mengikuti dia, bukan malah ngeledekin dia dan berusaha menarik dia jadi di levelnya kita. Kalau dalam pembinaan kita sehari-hari itu salah dong. Iya. Kita ngeliat orang yang udah baik, malah kita bilang, ih baik banget lu, aneh. Iya. Ini kayak kita nakal dikit kan jadinya susah juga gitu ya. Benar. Gitu. Berarti Li Changse, artinya kalau pembicaraan kita sejauh ini sebetulnya guru killer itu kita agak harus geser persepsinya mungkin ya. Betul. Artinya ketika tadi kita ngobrolin bahasannya bahwa guru killer itu bukan semerta-merta gurunya hobi, passion untuk menghukum atau hobi galak gitu ya. Justru guru killer ini menuntut standar tertentu yang perlu dipenuhi dan standar ini yang membantu kita ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama catatannya berarti ya. Nah yang kedua artinya jadi timbul pertanyaan nih Changse. Maksudnya ketika kita ketemu guru killer kan pasti natural dan sangat manusiawi ya ketika kita deg-degan duluan. Mau ngajak ngobrol juga takut duluan gitu misalnya. Ada kesalahan lebih takut lagi gitu. Kayaknya butuh sedikit panduan juga mungkin Li Changse. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan karena mungkin ketika kita punya pandangan yang sudah tepat tapi tidak langsung secara instan kita bisa menghadapi gitu. Takut itu wajar. Takut itu wajar ketika menghadapi guru killer tapi justru takut itu, maksudnya gini, kita nggak perlu berusaha terlalu kuat untuk tidak menjadi takut. Ya nggak apa-apa juga sih, saya takut sama guru killer yang ini gitu manusiawi kan. Manusiawi. Dan nggak perlu jadi, tapi saya pengennya akrab, bisa panggil, yo sir gitu kan. Yo mister, memang kita itu di Bali kan enggak kan. Jadi nggak perlu akrab-akrab, nggak perlu kayak kita berusaha ingin benar-benar akrab menghilangkan rasa takut. Kenapa? Karena rasa takut juga artinya ketika kita merasa ada takut sama satu orang, rasa takut itulah yang membuat kita menjadi waspada. Apakah saya sudah melakukannya benar belum? Makanya saya takut. Ketika saya takut, saya jadi lihat, PR-nya udah bagus belum? Ngomongnya udah benar belum? Nah, justru dengan rasa takut itu, kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mencapai standar yang lebih baik. Jadi rasa takut itu ada buat kita, ditemani buat kita untuk membantu kita mempersiapkan diri lebih baik. Jadi nggak apa-apa sih ada rasa takut. Pertama menyadari bahwa takut itu sesuatu yang wajar juga ya. Wajar juga. Dan takut itu bermanfaat juga. Ini adalah keuntungan Changse seorang pembicara emotional intelligence ya. Lengkap gitu. Ya. Lagian kayak gini, di wihara kita belajar tentang 8 kebajikan. Betul. Nggak beda dengan tahu malu. Betul juga. Hanya dengan tahu malu lah kita menjadi sadar untuk berbuat menjadi lebih baik. Hanya dengan sadar kita takut lah kita menjadi punya persiapan untuk maju gitu kan. Itu hal yang baik. Lagian kalau ketemu guru killer harusnya kita buat yang beragama Buddha lah ya. Ataupun para pendengar yang bukan beragama Buddha juga bisa gitu. Kan kita diajarkan di setiap agama kita, kalau kita di dharma kita bahwa kita harus membina dengan berbagai banyak gitu ya. Berbagai banyak ajaran. Baik kita misalkan berpantang atau kita berusaha mencapai, misalkan kita diajarkan tentang lapang dada. Guru killer itu membantu kita untuk melatih lapang dada. Coba nggak ada guru killer.
Kitalah yang melatih guru untuk berlapang dada kan. Betul. Jadi sebenarnya dapat pahala nggak? Dapat juga. Oh, dapat juga. Enggak. Oh, enggak. Dapat pahala kalau kita jajanin teman kita yang nggak bisa. Oh iya. Tapi kalau kita menguji orang lain itu nggak dapat, kita dapat dosa. Nah, jadi kalau kita kayak bisa membantu kayak gitu kan, kita membantu diri kita juga. Betul. Misalkan kita mau guru killer, apalagi sih yang mungkin kita sering diajarkan di sini. Kita belajar tentang tata krama. Iya. Pasti ketemu guru killer, kita jadi mau tidak mau lebih sopan, lebih apa? Mengingatkan diri kita untuk memang melaksanakan tata krama yang kita pelajari. Benar. Jadi sebetulnya apapun yang diajari di wihara, kalau kita lakukan dengan baik, suatu saat kita bisa mencapai standar yang paling baik. Guru killer pun nggak jadi killer. Ya. Nah, itulah yang menurut saya yang perlu kita lihat dan kita fokuskan gitu. Oke. Karena kalau kita fokus terhadap nih guru kok killer banget ya, kita nggak akan bisa pernah menghindari ketemu orang yang seperti itu. Yang bisa kita kontrol cuma diri kita. Yang bisa kita kontrol adalah kita mengubah diri kita, membina diri kita sesuai ajaran yang kita dapat, dharma-dharma yang kita dapat, kita terapkan ketika ketemu guru killer, kita menjadi lebih baik. Suatu saat ketika kita memang udah baik, gurunya nggak killer lagi. Artinya apa? Kita memang udah baik. Kecuali ketemu guru killer yang memang kayak tadi hobinya killer. Wah, gitu itu sih beda cerita ya. Beda cerita. Oke. Berarti artinya sejauh ini masih setia dengan obrolan pertama terkait dengan mindset bahwa guru killer itu punya standar yang perlu dipenuhi. Ketika kita berjalan pelan-pelan sampai akhirnya menuju standar, walaupun belum memenuhi, tapi guru rasanya bisa ngeliatnya kalau kita berproses ya. Betul. Mungkin ketika itu pandangan kita pun berubah, udah bukan guru killer lagi gitu ya. Dan di ajaran kita kan juga pembinaan kita perlu selalu introspeksi. Betul. Kalau kita bilang kayak guru killer itu nggak mungkin killer kalau nggak ada alasan. Iya sih. Nah, kalau kita merasa kok dia killernya ke kita, itu kita jadikan sebagai cermin dong. Apa yang belum kita lakukan, apa yang saya ngapain gitu ya. Betul ya, apa yang kurang saya lakukan ya. Nah, kesadaran bahwa selalu bercermin itu kan juga salah satu pengamalan dharma. Betul ya kan? juga. Itu salah satu pengamalan dharma, kita selalu introspeksi diri kita. Jadi alih-alih menyalahkan orang lain, kita introspeksi apa yang masih kita kurang lakukan. Nah, jadi dari ketemu guru killer, kita bisa belajar untuk introspeksi. Kita belajar untuk berlapang dada, kita belajar untuk bertata krama. Tanpa kita sadari, ketemu guru killer adalah tempat kita berlatih untuk mengikuti teladan para Buddha. Justru sekarang ketemu guru killer, terima kasih. Oh gitu. Wah, luar biasa. Paling pasti kita terima kasih nih, guru bingung ngapain terima kasih, kita dimarahin. Melatih kan di situ. Betul, yang penting seperti itu. Baik, luar biasa. Li Changse, artinya sebelum kita bergeser sedikit lagi, buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dari awal nih ceritanya, kan kita berasal dari Wihara Cintavoyen, di mana kita juga punya Instagram. Silahkan dicek juga Instagramnya karena banyak cuplikan-cuplikan ceramah juga yang mungkin bermanfaat untuk anak-anak muda maupun juga untuk orang tua sebetulnya ya. Jadi silahkan dicek di IG-nya ada di bawah ini, silahkan dikunjungi saja. Nah, Li Changse terakhir mungkin bergeser ke semi-semi penutup kali Li Changse ya. Berarti kan tadi masih bermain di mindset gitu sebetulnya terkait dengan si guru killer, tentang rasa takut seperti itu. Secara lebih konkret ya, mungkin anak muda butuh yang lebih konkret lagi, perilakunya step by step tuh sebenarnya apa yang perlu dilakukan supaya nggak juga terkesan cari perhatian mungkin, karena kalau terlalu mencolok kan sangat mengundang ya untuk digosipin gitu Li Changse. Paling sederhana lagi nih. Kita belajar bahwa ada bagaimana salah satunya untuk memastikan guru killer itu tidak killer lagi ke kita, kayak kita kan, atau paling nggak kita nggak kena. Betul. Makanya satu, ketika kita kena atau teman kita kena, jadikan kejadian tersebut sebagai kaca. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan, yang sebetulnya guru killer ini harapkan? Terus menjadi kaca, apakah saya udah punya, apakah saya sudah melakukan hal tersebut? Itu satu. Jadi kita berusaha melihat apa yang standar belum kita capai yang diharapkan. Kemudian tentunya ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, pastikan kita mengeluarkan
yang telah kita dengar dari Dharma untuk bisa menghadapi itu. Kesabaran kita, cinta kasih kita tidak membenci, kita ketika dilarang hal yang buruk jangan kita ngomongkan, kita tidak ngomongkan hal yang buruk di belakang guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah pastikan kita setia. Setia maksudnya? Setia terhadap pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Karena guru killer itu nggak mungkin marahin kita kalau kita setia terhadap tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai pelajar, tanggung jawab kita sebagai murid di kelasnya dia. Betul juga, kita karena setia nggak gitu, ngerjain PR-nya nggak, dengerin dia nggak, seperti itu. Karena biasanya ketika kita dengar guru killer, justru kita menjadi tidak setia ya, jadi malas gurunya killer gitu. Padahal kan menjadi setia itu kewajiban kita, bukan tanggung jawab guru yang harus membuat kita setia terhadap kewajiban kita, gitu kan. Tapi seringkali kita meletakkan tuh jadi tanggung jawab guru dong yang bikin saya menjadi mau belajar. Guru dong yang bikin saya seneng, happy di kelas. Itu tidak, itu kewajiban kita. Ya jadi kita setia sama apa yang menjadi kewajiban kita, peran kita, posisi kita. Kalau kita setia, guru itu tidak akan punya alasan untuk marah ke kita. Kalau kita setia, guru itu akan melihat kita bahwa memang kita sesuai dengan standarnya. Dan ketika sambil tetap setia ngadepin kan pasti susah. Kita terus berusaha mengamalkan Dharma, berlatih berlapang dada, berlatih untuk temperamennya itu kita coba tekan, gitu kan. Kita buat menjadi tenang. Toh akan selesai juga, lewat juga. Mungkin guru killer akan menjadi guru yang bukan killer lagi. Guru bunga-bunga. Lawannya apa ya guru killer itu ya? Guru apa? Gak tahu loh. Lawan kata dari killer apa? Hidup. Giver. Guru giver. Liver tuh hati dong. Wah lucu ini. Oke, baik, kayaknya obrolannya di luar Nurul semakin tidak baik ini ya. Baik Lijangsa, terima kasih untuk obrolannya, supaya teman-teman di sini juga punya sudut pandang yang baru dan mengenai guru killer dan tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi guru killer lainnya gitu ya ceritanya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah ada di penghujung podcast obrolan kita kali ini, obrolan teman sejalan. Kita akan berjumpa di episode-episode lainnya dari obrolan teman sejalan. Kalau teman-teman punya ide topik atau komentar, silakan langsung tuliskan di komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dadah!